Bagaimana caranya kita bisa closing dengan cepat dengan metode NLP. Hai, welcome back to my channel again. Seperti biasa sebelum kita mulai, tekan tombol subscribe dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu dapat update insight-insight bisnis dari saya nantinya. Baik, kali ini kita akan membahas tentang teknik penjualan. Bagaimana caranya kita bisa closing dengan cepat dengan metode NLP. Siapa sih yang nggak pengen jualannya laris? Siapa sih yang nggak pengen closing? Tentu semuanya pengen dong. Nah, yuk kita bahas. Ini cocok banget buat pebisnis, untuk agen asuransi, juga untuk pelaku bisnis network marketing atau MLM. Pokoknya siapapun yang pengen jualan, termasuk mengclosing hati wanita juga ya, atau mengclosing hati pria gitu ya, buat cewek mungkin. Oke, langsung aja without any further ado. Yang pertama jurusnya adalah double binding. Apa itu double binding? Jadi gini, kita seolah-olah memberikan dua pilihan. Kita seolah-olah memberikan pilihan kepada konsumen kita, padahal dia sebenarnya nggak punya pilihan. Contohnya nih, hindari penawaran seperti gimana Pak, jadi beli atau enggak, gimana Kak, jadi minat atau enggak gitu. Pasti jawabannya enggak gitu kan, karena kita sendiri yang menawarkan. Nah, yang harus Anda lakukan adalah Anda memberikan penawaran di mana penawaran itu harus yes dan yes. Misalnya, gimana Kak, jadi yang merah atau yang biru? Oke? Nah, misalnya Anda sekarang bekerja sebagai misalnya sales di sebuah distro atau butik gitu ya, yang biasa mendampingi orang saat belanja. Maka pada saat mereka mau masuk ke kamar pas, jangan hanya berikan satu baju, tapi coba kasih dua baju atau tiga baju. Kalau dia misalnya bawa satu baju, Anda kasih, Kak coba yang ukuran selisih satu, siapa tahu yang itu kekecilan. Atau mungkin, Kak ini coba sekalian yang warnanya biru, sehingga dia mencoba dua baju. Nah, ketika keluar dari kamar pas, maka Anda tanya, gimana Kak, jadi yang warna merah atau yang biru? Gimana Pak, jadi yang ukuran 30 atau 31? Yes, something like that. Good job. Atau Anda juga bisa mengembangkan kalimatnya seperti misalnya, gimana Kak, untuk pembayarannya nanti mau pakai transfer rekening BCA atau Mandiri gitu ya, misalnya seperti itu. Oke, itu namanya adalah double binding. Jurus yang kedua teman-teman, nah ini juga lumayan ampuh, yang sering juga saya pakai pada saat saya mengembangkan bisnis network marketing. Namanya adalah embedded question, atau pertanyaan yang terselubung. Jadi seolah-olah kita bertanya, padahal pertanyaan yang kita ajukan adalah pertanyaan yang mengarahkan prospek untuk bisa tertarik dengan penawaran kita. Oke. Nah, bagaimana caranya? Ini dia contohnya. Kak, boleh tahu kira-kira apa yang membuat kakak tertarik dengan produk ini? Nah, Anda bisa dengan mudah mengatakan seperti itu, ya. Seperti misalnya saya contohkan ke Anda, kira-kira apa yang membuat Anda tertarik untuk membuka website www.seminarjatim.com? Kira-kira apa yang membuat Anda tertarik untuk mengikuti workshop saya? Nah, dengan begitu, Anda akan mencari fokus perhatian otak Anda, akan mencari apa yang menarik, ya. Iya ya, padahal belum tentu Anda tertarik gitu, sok tahu banget ya. Jadi seolah-olah kita sok tahu banget, orang akan tertarik dengan penawaran kita. Kak, boleh tahu apa yang membuat kakak tertarik dengan dress ini? Apa yang membuat kakak tertarik dengan program kami? Nah, pertanyaan ini sederhana ya, tapi buktikan sendiri. Silakan Anda tanyakan kepada prospek Anda. Maka jawaban prospek Anda, mungkin misalnya nih, kalau saya ditanya gitu kan, Kak, apa yang membuat kakak tertarik dengan tas ini? Misalnya saya ditawarin orang jualan tas, ya saya akan bilang, ya warnanya sih cocok sama modelnya, gue memang lagi nyariin model yang kayak begini. Nah, pasti jawabannya akan seperti itu. Oke? And then yang berikutnya adalah embedded comment. Kalau tadi ada embedded question, maka sekarang ada namanya embedded comment, atau perintah yang terselubung. Nah, ini biasanya kita boleh kok Kak gitu kan, misalnya mau test drive silahkan. Nah, kata-katanya seperti itu. Sebenarnya nyuruh sih, udah test drive gitu, tapi kita dengan bahasa yang halus. Kalau mungkin teman-teman jalan-jalan ke Tanah Abang, ke Mangga 2 atau ke mall-mall, biasanya ada yang jaga di depan, boleh silahkan dicoba bajunya, boleh gitu ya. Nah, itu sebenarnya adalah embedded comment.
Atau bisa juga ketika teman-teman ke minimarket atau ke sebuah toko, setelah membeli sesuatu, maka si kasirnya akan bilang terima kasih, ditunggu kedatangannya kembali ya. Nah, itu adalah embedded command, perintah terselubung yang masuk ke dalam otak kita yang sebetulnya secara perlahan kita menjalankan perintah itu. Bisa juga embedded command, misalnya nih, ini favorit saya juga ya. Misalnya saya habis presentasi, habis menjelaskan, saya akan katakan, Pak, terima kasih banyak ya Pak, Bapak sudah mau mempertimbangkan penawaran saya. Nah, ini dia ya. Jadi menggunakan kata terima kasih. Misalnya nih habis ketemu dengan teman-teman gitu ya di satu event, lalu kemudian saya bilang ke teman saya, bro, thank you ya, pulangnya gue udah mau diajakin buat nebeng, misalnya kayak gitu ya. Jadi secara halus, terima kasih ya Pak, Bapak sudah mau berkenan untuk mengikuti training saya terus. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Anda mau membuka website saya www.seminarjatim.com. Nah, contohnya seperti itu ya. Terima kasih juga Anda mau melihat jadwal training saya terdekat di website saya, dan terima kasih saya juga ucapkan kepada Anda mau subscribe video saya dan mau like video ini dan juga mau share video ini. Nah, itu adalah embedded command, perintah yang terselubung. Oke. Yang berikutnya teman-teman, jurus yang berikutnya adalah before statement atau kata sebelum. Nah, ini juga lumayan ampuh ya. Contohnya seperti ini. Pak, sebelum Bapak memutuskan untuk DP, boleh ya izinkan saya jelaskan dulu apa manfaat dari produk ini. Nah, perhatikan kata-katanya. Pak, sebelum Bapak memutuskan untuk DP, izinkan saya untuk jelaskan tentang benefit atau keuntungan dari produk ini. Boleh Pak? Boleh. Berarti dia mau mendengarkan kita, dan perintah yang kedua masuk adalah DP. Oke? Ini saya berusaha untuk memerintahkan otak bawah sadarnya. Ini juga sok tahu banget ya. Padahal belum tentu dia mau DP. Oke? Nah, sebelum Anda juga mengikuti program training atau pelatihan saya, maka izinkan saya untuk berbagi sedikit tips kepada Anda melalui video ini. Nah, contohnya seperti itu. Berarti saya secara tidak langsung memerintahkan Anda. Baik Pak, sebelum nanti Bapak memutuskan untuk bekerja sama dengan kami, ada baiknya kita pelajari terlebih dahulu ya Pak, sama-sama. Dan kalau ada pertanyaan silakan Bapak tanyakan kepada saya. Oke? Nah, itu before statement. Kalau ada before statement, berarti jurus yang kelima adalah after statement. Nah, after statement ini, kalau tadi before statement adalah sebelum Bapak. Nah, sekarang kebalikannya nih, setelah. Oke, contoh kalimatnya gimana? Contohnya begini. Pak, saya jelaskan dulu ya. Nanti setelah saya jelaskan, Bapak boleh memilih salah satu paket yang ada. Nah, perhatikan ini ya. Baik, Kak, sebelum kakak beli, nah misalnya yang before statement ya, sebelum kakak beli, sebaiknya dicoba dulu kamar pasnya di sebelah sana. Nah, kita bisa membaliknya dengan seperti ini. Kakak coba dulu bajunya. Setelah kakak coba bajunya, nanti kakak boleh memilih warna apa yang kakak sukai. Oke? Nah, jadi contohnya seperti itu. Dan Anda sebaiknya coba pelajari video-video saya di YouTube. Nanti setelah Anda menonton video saya dan tertarik, Anda boleh memilih program pelatihan apa yang sangat cocok buat Anda nantinya. Nah, contohnya seperti itu. Oke, namanya adalah after statement. Silakan teman-teman bisa praktekkan ke klien-klien terdekat. Jurus yang ke-6 sekarang ya. Jurus yang ke-6 adalah mind reading. Nah, mind reading ini menarik. Kita seolah-olah bisa membaca pikiran dari prospek kita. Oke, contohnya seperti ini. Pak, saya tahu Bapak tertarik dan saya yakin Bapak ingin mencari produk yang benar-benar memiliki keuntungan yang lebih buat Bapak. Produk yang murah dan sesuai. Nah, kalau dari saya perhatikan ini sepertinya sangat cocok buat Bapak. Bukankah ini yang selalu Bapak cari? Nah, jadi kita seolah-olah mengetahui bahwa dia mencari produk yang kita tawarkan. Atau bisa juga di tengah-tengah presentasi kita bisa sampaikan, wah, menarik sekali ya Pak ya, memang bisnis ini sangat menarik Pak. Nah, bisa juga Anda tambahkan statement sederhana seperti itu. Dari bahasa tubuhnya Bapak sudah mulai penasaran nih. Nah, kita bisa tambahkan seperti itu. Padahal orangnya juga nggak penasaran gitu. Tapi dengan Anda mengucapkan
dari bahasa tubuh Bapak sudah mulai penasaran nih, udah mulai nggak sabar ya Pak untuk memulai. Nah ini namanya mind reading teman-teman. Oke, nah ini biasa digunakan oleh sales profesional. So kalau Anda sebagai buyer, Anda sudah tahu sekarang tekniknya. Tapi kalau Anda sekarang sebagai seller, Anda bisa gunakan ini. Wah, dari bahasa tubuhnya Bapak sudah mulai nggak sabar nih pengen coba produk kami. Oke, mind reading. Jurus yang ketujuh adalah yes set. Yes set adalah kita mengarahkan pikiran prospek kita untuk menjawab ya, ya, ya. Menurut riset, kalau Anda bisa membuat prospek Anda mengangguk-angguk 3 sampai dengan 8 kali, maka bisa dipastikan pada saat Anda meng-closing di akhir, maka jawabannya juga iya. Contoh yang sering saya gunakan, sebagai pengusaha Anda tentu ingin omset Anda meningkat setiap bulannya. Dan Anda juga ingin biaya operasional Anda itu low cost dan efisien, betul? Dan Anda juga adalah seorang pembelajar sehingga Anda membutuhkan pembelajaran, workshop untuk bisa mewujudkan goals Anda. So pastikan Anda ikuti workshop terdekat saya atau Anda bisa membaca buku-buku saya. Nah ini contoh dari penggunaan yes set. Oke, teman-teman bisa nantinya gunakan yes set ini pada saat presentasi. Jadi pada saat teman-teman presentasi, teman-teman banyak membuat prospek teman-teman menjawab iya, iya, iya atau betul, betul, betul gitu ya. Jurus ini memang perlu latihan, tapi polanya mulai sekarang teman-teman dalam komunikasi sudah harus mengarahkan prospek untuk mengangguk-angguk atau menjawab iya, iya, iya. Oke. Jurus yang ke-8 teman-teman, as if. As if atau seandainya ini digunakan karena otak kita tidak bisa membedakan mana reality, mana yang seandainya. Contohnya aja begini, pada saat Anda tidur, Anda mungkin pernah bermimpi dikejar-kejar oleh penjahat misalnya, ternyata bangun tidur, badan Anda berkeringat. Oke, begitu juga Anda bermimpi seolah-olah Anda jatuh ke jurang, Anda tiba-tiba kaget seolah-olah memang Anda sedang jatuh ke jurang. Nah, begitu pula dengan proses penjualan. Jadi, kata seandainya itu tidak bisa dibedakan oleh otak kita. Maka kita bisa gunakan misalnya begini, Pak, seandainya Bapak tertarik dengan penawaran saya, kira-kira Bapak akan pilih paket yang A, yang B, atau yang C. Oke, kita bisa gunakan seperti itu. Seandainya Anda juga tertarik untuk belajar mengikuti workshop saya, kira-kira Anda membutuhkan materi marketing, bisnis, atau public speaking. Nah, contohnya seperti itu ya. Silakan Anda praktekkan di bisnis Anda masing-masing. Jurus ke-9, komparatif. Apa itu komparatif? Komparatif adalah kita memberikan pembanding ya. Jadi sediakan 3 produk dulu. Produk pertama adalah produk yang lebih mahal dari produk Anda. Produk yang kedua adalah produk Anda di tengah. Dan yang produk ketiga adalah produk yang jauh lebih murah dari produk Anda tapi kualitasnya jelek. Sehingga Anda bisa menawarkannya seperti ini. Pak, ini produk yang pertama. Produk yang pertama ini punyanya brandnya A, ini harganya Bapak tahu sendiri segini. Nah, produk yang kedua adalah ini Pak ya, mereknya brand X. Ini harganya murah banget, tapi coba silakan Bapak lihat sendiri kualitinya. Ya kalau memang Bapak mencari yang kualitasnya rendah, harganya murah, ini cocok. Kalau Bapak mau cari yang bagus, tapi harganya ya perhatikan sendiri, mahal, konsekuensinya silakan Bapak pilih yang ini. Nah, tapi kalau Bapak mau mencari yang kualitasnya tidak jauh dari ini, hanya ada perbedaan sedikit aja, jauh lebih baik daripada yang ini, maka produk saya jawabannya Pak. Harganya juga tidak semahal ini, hanya lebih mahal sedikit daripada yang ini. Nah, itu yang disebut dengan komparatif. Komparatif juga bisa dengan menunjukkan sebelum sesudah gitu ya. Jadi hasil pembanding kalau produk Anda bagaimana, produk kompetitor bagaimana, atau bisa juga sebelum menggunakan produk Anda seperti apa, setelah menggunakan produk Anda seperti apa. Bisa juga kalau pakai produk Anda seperti apa, kalau tidak pakai produk Anda seperti apa. Anda jelaskan pembandingnya, karena seseorang biasanya selalu butuh pembanding. Kita ke supermarket aja selalu nyari pembanding ya, mana yang lebih murah lagi, mana yang lebih bagus lagi. Pembanding, sifat dasar kita selalu suka membandingkan. Maka Anda bisa menggunakan jurus closing komparatif. Oke, jurus yang terakhir, yang ke-10 di dalam NLP ya. Jadi kita bisa menggunakan conclusion atau kesimpulan.
Nah, bagaimana jurusnya? Jurusnya contohnya seperti ini. Terlebih dahulu kita tanya ke klien kita atau ke prospek kita. Baik Pak, apa yang Bapak inginkan dari sebuah mobil misalnya seperti itu. Dia pengen, oh saya pengen yang irit, saya pengen yang dia bandel mesinnya, yang isinya banyak. Oke, Pak, saya ada pilihan. Ini pilihannya mobilnya merek X. Ini kapasitasnya 7 penumpang. Kemudian harganya juga murah banget. Dan jangan khawatir, ini garansi mesinnya 5 tahun. Ini produk best seller loh Pak. Dan terkenal memang bandel banget mesinnya. Owner deal-nya pun juga sangat murah. Bahan bakarnya irit banget. Dan saya yakin Bapak tertarik dengan mobil ini karena Bapak memang mencari mobil yang efisien, owner deal-nya murah, dan juga perawatannya mudah, kemudian isinya banyak. Betul? Betul. Nah, jadi kita kembalikan lagi ke dia gitu. Contohnya begini, apa yang Anda inginkan dari bisnis Anda? Oh, saya pengen omset saya naik, saya pengen karyawan saya loyal sama saya. Oke Pak, jadi saya yakin Bapak tertarik untuk mengikuti workshop saya, dan saya yakin Bapak tertarik untuk belajar lebih dalam karena Bapak menginginkan omset perusahaan Bapak naik dan karyawan Bapak loyal. Betul? Oke, ini yang disebut dengan conclusion. Jadi kita tanyakan keinginannya, lalu kita kembalikan ke dia, dan di akhir dengan kata betul. Ini yang Bapak inginkan, betul? Nah, jadi seperti itu. Oke teman-teman, itu dia 10 tips jurus closing dari saya. Semoga bisa dipraktekkan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Oke, jangan lupa saya ingatkan lagi buat subscribe video saya. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Till next time, enjoy your business.